Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, teman-teman. Pada kesempatan ini saya menyapa teman-teman dari Morowali. Teman-teman, alhamdulillah tadi pagi saya dari Palu dan alhamdulillah karena kecanggihan hari ini dari Palu itu ke Morowali kalau naik mobil biasa sampai 12 jam. Dengan pesawat dari Palu ke Morowali itu hanya 45 menit. Oke teman-teman, kembali lagi pada kesempatan ini, malam hari ini saya akan membagikan suatu ilmu yang menurut saya ini sangat penting buat kita semua. Baru-baru ini saya baru membaca satu buku. Ini buku Psychology of Money. Nah, sebenarnya buku ini sudah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa. Teman-teman, untuk beli, saya bukan mengatakan bahwa saya sebagai pembaca, saya hanya takjub dengan buku ini karena sangat relevan dengan apa yang selama ini saya gaungkan. Nah, buku ini teman-teman sudah dicetak dalam 26 bahasa dan ini bestseller internasional. Oke, saya akan membagikan suatu pola pikir. Ini judulnya Psychology of Money atau pola pikir tentang uang. Jadi ini perlu ilmu mendalam. Mungkin kalau satu kali dibaca itu mungkin kita belum terlalu paham, tapi alhamdulillah saya juga pernah mengambil sertifikasi RFP, Register Financial Planners di UI, itu cabangnya dari Makassar, dari Jakarta di UI, ambilnya di Makassar. Jadi saya akan membagikan ilmu itu. Nah, teman-teman begini. Nah, kenapa sih kita perlu memiliki ilmu pola pikir tentang uang? Karena kita harus tahu bahwa banyak orang hebat, banyak orang sukses itu sebenarnya punya ilmu, bukan hanya mereka kerja keras ya. Kebanyakan mereka itu punya ilmu yang sebenarnya kita belum tahu pasti. Intinya banyak yang kita ketahui sekarang bahwa untuk menjadi sukses, untuk menjadi kaya kita harus kerja keras, antusias dan mengambil resiko. Nah, tetapi itu tidak cukup teman-teman. Yang paling utama adalah mempertahankan kesuksesan itu, mempertahankan kekayaan kita itu sampai di hari tua. Itu yang sulit. Bahkan bagaimana pada saat kita meninggalkan dunia ini, anak cucu kita itu tetap kaya. Nah, itulah yang dibahas dalam Psychology of Money. Teman-teman, banyak hari ini kita temukan orang-orang yang punya gaji besar, punya gaji ada yang 10 juta. Pada saat dia punya gaji 5 juta, dia mengeluh. Menurut dia penghasilannya itu kurang. Ya, jadi dikasih gaji 5 juta juga kurang. Jadi pada saat dia dikasih 5 juta, ini menurutnya kurang. Jadi dia berpikir kalau saya punya gaji 10 juta, mungkin saya sudah senang. Ternyata di 10 juta itu juga dia merasa kurang. Nah, pada saat dia dapat penghasilan 20 juta, ini juga kurang. Sampai 100 juta pun ini juga tetap kurang. Nah, dalam ilmu Psychology of Money, pola pikir tentang uang, sebenarnya pada saat income kita besar, yang akan meningkat juga yaitu gaya hidup atau gengsi kita yang meningkat. Pada saat kita hidup di 10 juta, pengeluaran kita pasti 10 jutaan. Pada saat kita hidup di gaji 5 juta, biasanya pengeluaran kita juga 5 jutaan. Nah, mengapa pada saat kita berada di gaji 10 juta, mengapa kita tidak bisa menurunkan di pengeluaran kita seperti di 5 juta? Artinya, mengapa gaya hidup kita harus mengikuti penghasilan? Inilah namanya gengsi kita. Karena sebenarnya orang-orang yang hidup di kalangan level, ini menurut saya level paling bawah, level 3, ini level 2, ini level 3, level 1, sebenarnya
orang yang hidup di level 3 ini punya kebutuhan yang sama dengan orang yang hidup dengan level 1. Nah, perbedaannya adalah mereka untuk mengelola keuangan mereka dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebenarnya kebutuhan dasar kita adalah SPP, yaitu sandan, pangan, papan. Nah, orang-orang yang berada dengan gaji 5 juta, dia memenuhi kebutuhan sandannya untuk makan, tempat tinggal dan makan dan tempat tinggal itu menyesuaikan dengan budget mereka. Nah, dengan makan nasi dan tahu saja mereka sudah bisa kenyang. Tetapi untuk kalangan di 10 juta, mungkin dia perlu makan nasi, perlu pakai daging. Jadi levelnya itu juga naik, padahal tujuannya juga untuk makan. Nah, di level 20 juta otomatis mungkin dia perlu makan di tempat-tempat yang bergengsi seperti di KFC. Nah, sebenarnya kebutuhan semua sama, kebutuhan dasarnya sama, hanya caranya mereka untuk memenuhi kebutuhan itu yang berbeda-beda gitu. Nah, apa ilmu nomor 1 untuk mengatur ini? Yaitu ini, teman. Kita harus punya namanya ilmu rasa cukup. Rasa cukup ini bahasa kerennya rasa syukur. Jadi dimanapun letak kita, di gaji kita 5 juta, 10 juta, tetap kita harus merasa cukup. Jadi caranya teman-teman, jadi pada saat kita digaji 5 juta, artinya kita terus bersyukur dengan apa yang kita bisa hasilkan, sambil kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Jadi rasa syukur kita itu sebenarnya bukan menerima apa adanya, itu juga keliru. Jadi kita perlu ada rasa syukur itu, kita terus meningkatkan diri. Jadi rasa syukurnya kita itu terus meningkat gitu. Bukan berarti kita berhenti untuk meningkatkan kehidupan kita, karena pada dasarnya manusia itu yang baik itu adalah manusia yang lebih baik dari hari kemarin gitu. Nah, ini adalah psikologi tentang uang, pola pikir. Jadi teman-teman, rasa cukup ini kita mensyukuri apa yang kita sudah miliki. Rasa cukup ini, karena kalau kita tidak punya rasa cukup, kalau kita selalu memiliki angka, jadi mengejar angka, mengenai uang itu mengenai angka. Ini kan mengenai angka, oke? Nah, ini tidak ada batasnya teman-teman. Orang penghasilan 100 juta pasti ada lagi orang di atas yang punya penghasilan 200 juta. Orang 200 juta akan melihat lagi ada orang di atas yang lebih hebat lagi yang punya penghasilan 1 miliar. Nah, yang membedakan adalah cara mereka memenuhi kebutuhan mereka. Dari sandan, pangan, papan ada namanya kebutuhan gengsi atau kebutuhan yang luxnya, kemewahan. Nah, mereka di sini sudah memenuhi kebutuhan kemewahan. Ada juga namanya kebutuhan untuk diakui. Makanya jangan heran kalau ada orang kaya yang membeli barang-barang yang sebenarnya itu bukan mereka butuhkan, hanya untuk mereka supaya diakui. Contoh para artis, mereka menyimpan mobil sport yang harga miliaran itu bukan karena mereka butuh, tapi mereka butuh yang namanya personal branding supaya diakui gitu. Nah, tapi kalau kita tidak melengkapi ilmu itu dengan rasa cukup, dengan rasa syukur, maka kehidupan kita tidak akan pernah bahagia. Karena semakin kita mengejar uang, mengejar angka, di titik manapun selalu ada saja orang yang lebih kaya dari kita. Selalu saja ada orang yang memiliki mobil yang lebih keren dari kita. Oke. Jadi caranya adalah kita memiliki sikap merasa cukup, bersyukur, sambil kita meningkatkan kehidupan kita gitu. Karena untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kita sebenarnya tidak menggantungkan kebahagiaan kita dari barang-barang yang bisa hancur. Contoh, kita punya rumah, kita punya mobil, oke? Nah, barang-barang ini adalah barang-barang duniawi, artinya yang bisa hilang, yang bisa hancur. Ini bisa hancur, bisa kita tinggalkan. Sebenarnya ini hanya pelengkap hidup, begitu. Jadi caranya untuk bisa hidup lebih bahagia, jangan menggantungkan. Artinya gini, oh saya nanti punya mobil Pajero Sport baru saya bisa bahagia.
bukan seperti itu. Justru kita harus pintar untuk mengatur cara kita mengatur uang, bukan mencari lebih utama dulu untuk supaya diakui orang. Jadi tidak peduli orang mau bilang apa, kita hanya peduli dengan kebahagiaan kita. Kita mau beli mobil tapi kita tidak melihat fungsi utamanya, kebutuhan utama mobil itu apa, ya kan? Kita lebih fokus dengan tujuannya untuk gengsi atau supaya diakui. Nah, jadi teman-teman, yang harus kita tahu bahwa barang-barang ini tetap kita miliki, tapi kita harus tahu harus sesuai kebutuhan. Nah, karena di masa depan pada saat kita tua nanti, kita butuh yang namanya aset. Kita butuh aset, kita butuh tabungan pensiun. Nah, kita butuh yang namanya dana hari tua. Nah, semua mobil, rumah ini bisa bukan bernilai aset kalau dia, apalagi mobil ini bukan aset. Ini karena nilainya makin tahun makin menurun. Kalau rumah ini bisa jadi aset, tapi dia butuh biaya pemeliharaan. Nah, kita butuh yang namanya aset jangka panjang, atau kalau kita bahasa kerennya kita punya saham atau investasi jangka panjang. Oleh karena itu sebenarnya kembali lagi di sini untuk memiliki tabungan, sebenarnya ada yang bilang kan, oh itu yang menabung harus kaya, kan dia punya banyak uang makanya dia bisa menabung. Sebenarnya salah. Justru digaji 5 juta atau 10 juta atau 20 juta orang semua bisa nabung dengan cara seperti ini. Kalau ada orang konsepnya pada saat pendapatannya masuk dia belanja dulu baru dia tabung, artinya dia menunggu sisa. Itu tidak akan pernah bisa untuk bisa menabung untuk jangka panjang, apalagi menabungnya sampai 20 tahun. Jadi kalau kita belanja dulu menunggu sisa ini susah. Nah, yang benar adalah kita pada saat ada penghasilan datang, kita tabung dulu baru belanja. Jadi kita tabung dulu baru belanja. Artinya kita sudah tentukan 10-50%. Artinya semakin besar kita tabung semakin bagus, karena ini untuk investasi jangka panjang kita. Nah, tabungan ini kita harus bagi lagi. Ada yang masuk ke investasi, ada yang masuk ke proteksi. Oke, ini investasi seperti beli tanah, emas, kemudian proteksi. Contoh di sini 10%, di sini 20%, di sini 20%. Jadi 50%-nya ini kita belanja untuk kehidupan sehari-hari. Ini mau berapapun gaji kita, 5 juta, 10 juta, pasti bisa kita menyisihkan untuk hari tua kita. Oke, nanti akan saya lanjutkan ke episode selanjutnya. Sukses buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.